warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili rushdih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dia pula yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran sehingga kita bisa mengikutinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang kau utus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ana jadi bingung mau taruh tangan ana susah. Sini, insyaallah. Antum bisa bayangkan kalau HP ini semua milik anak. Tapi amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca doa di pagi hari yang insyaallah doa itu tidak asing buat kita. Dan kita pun insyaallah juga membacanya. Tapi terkadang kita lupa karena kesibukan kita dengan dunia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jangan meninggalkan doa itu, karena itu adalah modal kita menjalani hari-hari kita. Yang pertama beliau pinta adalah ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Subhanallah. Kenapa beliau menginginkan ilmu yang bermanfaat? Karena tidak semua ilmu bermanfaat. Ada ilmu yang ditempuh bertahun-tahun, ternyata tidak menghasilkan kecuali kesepian di dalam jiwa dan ambisi berburu dunia yang tiada henti. Ada ilmu yang dituntut mungkin dari kelas 1 SD sampai kuliah, sampai lulus kuliah. Lulus kuliah dapat apa kau dari ilmu yang kau pelajari bertahun-tahun? Nggak ada. Kadang-kala sebagian orang Masya Allah menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang benar-benar tidak mendekatkan dia kepada Sang Pencipta. Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut hamba kepada Sang Pencipta. Atau ilmu yang menjadikan hamba itu bermanfaat buat orang lain. Menghasilkan mungkin dunia yang bisa mendekatkan dia pula kepada Sang Pencipta. Maka kita harus berhati-hati tatkala menuntut ilmu. Mintalah kepada Allah ilman nafi'an, yang menunjukkan kepada kita yang halal dan yang haram, yang menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Kemudian beliau memohon kepada Allah wa rizqan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Karena kita melihat juga sudah muncul manusia-manusia yang tidak pernah berpikir apakah yang dia makan halal atau haram.
Yang penting buat dia keluargaku bisa makan. Yang penting buat dia aku bisa punya rumah. Yang penting buat dia aku bisa bersenang-senang. Padahal daging yang tumbuh dari haram, maka neraka adalah tempat yang paling pantas buat dia. Maka kita memohon kepada Allah, suruh istri kita juga berdoa, suruh anak-anak kita juga berdoa. Bapaknya mau cari rizki, mintakan kepada Allah supaya yang dibawa pulang adalah yang halal. Jauhkan kita dari falsafat orang-orang yang tidak benar, yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Dari dulu dari sejak zamannya Rasul SAW, yang haram itu susah dan yang halal itu mudah. Tapi manusia terkadang mengambil jalan pintas untuk mencari yang haram. Tanyakan kepada perampok-perampok yang dia merampok miliaran rupiah, seminggu habis duitnya, seminggu habis. Tanyakan dibawa kemana duitnya itu? Nggak taib, nggak baik. Mengumpulkan harta yang banyak tapi Allah tidak memberikan berkah kepadanya, yang hanya akan mewariskan penyakit kepada tubuhnya dan tubuh keluarganya. Maka mintalah rizqan thayyiban. Karena kita memang hidup di dunia ini, kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Jangan cuma duduk di masjid beribadah, berpikir hujan akan turun dengan emas-emas yang turun darinya. Nggak ada. Rasul SAW bekerja, beliau SAW berusaha, tapi beliau juga berdoa memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kita ini hari ini mau belajar tentang noda hitam penghapus amalan. Karena memang ada orang yang beramal nggak diterima. Dari pagi sampai sore kerjanya berzikir, kerjanya sholat, baca Al-Quran, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ghashiyah, yang disunahkan dibaca setiap Jumat. Ya, di situ kita juga berusaha, tolong nih kita semua nih umat Islam khususnya yang hadir di masjid ini difahami itu apa artinya sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir, dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Tiap Jumat kita dengar tuh. Tapi terkadang tidak ada bekas di diri kita. Lewat aja. Bahkan kalau imamnya baca hal ataka hadithul ghasyiyah, aduh kepanjangan nih bacaan. Coba qul huwallahu ahad, Masya Allah. Ana suka sama imam yang satu ini. Subhanallah jemaah. Karena kita tidak menghayati itu apa yang dibaca oleh imam itu. Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Ana lihat nih lampunya terang sedikit. Memang kayak gitu modelnya. Kenapa? Masya Allah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Apakah sudah datang kepadamu tentang al-ghashiyah, tentang kiamat itu? Ketika wajah-wajah manusia pada hari itu, mereka dalam ketundukan yang penuh kehinaan. Amilatun nasibah, ramilah. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah. Nasibah, capek. Bukan main-main amalan mereka, enggak, mereka capek. Tapi kemana amalan mereka mengantarkan? Tasla naron hamiyah. Amalan yang mereka lakukan yang membuat mereka lelah mengantarkan mereka untuk masuk ke neraka yang panas membara. Subhanallah jemaah. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kira-kira nih amalan kita diterima enggak? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, Inna rajula la yusalli salata 60 sanah walam tuqbal lahu salah. Ada
orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, ruku, sujud, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima, satu pun. Kemana sholat dia? Kata beliau alaihi salatu wassalam, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, asal sholat. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau nggak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluhu, wailun lil musallin. Orang yang sholat aja celaka. Sholat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7. Yang penting sholat daripada tidak sholat. Kadangkala seperti itu. Itu bisikan-bisikan syaitan yang kita harus berhati-hati. Bagaimana seorang muslim amalannya diterima, itu harapan kita. Jangan sampai kita lelah, kemudian amalan kita tidak diterima. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang apa saja. Bukan apa saja, kita akan bicara tentang satu mungkin dari yang menghapuskan amalan kita, yang menyebabkan sia-sia ibadah kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan nikmat yang sangat agung kepada kita, menjadi seorang muslim, memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita jadi orang Islam di tengah-tengah pulau yang mungkin sebagian orang atau sebagian besar orang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta-minta kepada sesuatu yang dibuat dengan tangan. Subhanallah. Kita enggak. Kita datang ke rumah Allah, kita ruku, kita sujud, kita memohon kepada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan menciptakan pulau ini, yang menciptakan ikan-ikan di lautan, yang menurunkan hujan. Kita meminta kepada Dia. Kita tidak memohon kepada benda atau kepada apa yang dibikin oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kita atas nikmat besar ini. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Apakah orang tuh yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam sehingga dia di atas cahaya? Subhanallah. Fahuwa ala nurin min rabbi. Ini jam 6 ya. Tiap jam 6 bunyi ini. Nas'alullah as-salamah. Orang yang berada di atas Islam berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu, antum bisa bayangkan orang yang punya cahaya di malam yang gelap gulita, dia bawa senter. Apa senter itu? Tahu senter ya? Bahasa Jawanya sentolok. Wah, dia punya cahaya itu. Orang pada di kegelapan dia bawa senter. Dia tahu, oh subhanallah, ini yang halal, ini nggak boleh. Dia tahu itu dengan Islam. Dan kita pun tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan Islam ini nih yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah mengatakan, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menginginkan hidayah bagi dia, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Yang awalnya sempit dada dia menerima Islam ini. Dan kita lihat orang-orang mu'allaf, Masya Allah ya, semangatnya beribadah, semangatnya menuntut ilmu, gak bisa dibayangkan atau gak bisa dibandingkan dengan kita nih yang Islamnya dari dulu.
Saya punya teman dari Itali, Masya Allah. Namanya Yasin dia namanya. Setelah masuk Islam, namanya Yasin. Banyak tato di badannya orang-orang sana. Dia masuk Islam 2 tahun masuk Islam, hafal Quran 20 juz. Baru 2 tahun masuk Islam. Kita 20 tahun 50 tahun jadi orang Islam, hafalannya juz amma. Alhamdulillah. Juz amma itu 10% terakhir yang dihafalkan. Subhanallah. Kadang-kala nikmat Islam ini kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat mobil yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih bersyukur dengan nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita. Padahal semua itu kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Semua itu dunia akan habis. Yang kalian titipkan di sisi Allah itulah yang akan kekal dan abadi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang dari awal sampai akhir isinya adalah kebaikan. Isinya persaudaraan. Isinya cinta dan kasih sayang. Isinya saling mewasiatkan kepada kebaikan, saling mewasiatkan kepada kesabaran. Agama yang dasarnya adalah tauhid, yang syiarnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang sempurna dan paripurna. Agama bukan untuk bangsa Arab. Agama bukan untuk kulit putih. Agama bukan untuk kulit hitam. Tapi agama untuk manusia dan bangsa jin. Itulah agama Islam. Yang agama ini sampai hari kiamat akan bisa dipraktekkan sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Dan musuh-musuh Islam berusaha mengadakan propaganda dengan berbagai cara agar orang takut dengan Islam. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang barat umpamanya, mereka takut nih, Islam ini di Eropa tiap hari bertambah, terus bertambah, mengurangin orang-orang kafir di antara mereka. Entah berapa jumlah orang yang masuk Islam di sana. Ketika mereka tahu dengan keindahan Islam, ketika mereka mengenal dengan kesempurnaan Islam, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali memeluk agama Allah ini. Allah berfirman tentang kelakuan orang-orang kafir. Bagaimana mereka berusaha untuk memperburuk citra Islam itu. Yuridun ayyudfi'u nurallah biafwahim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk mematikan cahaya Allah. Cahaya Allah ini mereka berusaha untuk mematikan dengan apa? Biafwahihim, dengan mulut mereka. Itulah propaganda-propaganda mereka. Dengan media mereka. Mereka memberikan citra buruk kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, seakan-akan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang zalim, orang yang tidak baik, orang yang mengajarkan kepada keburukan. Subhanallah, tidak pernah Allah menciptakan manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik dari seorang hamba yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka nggak kenal, dibohong-bohongin mereka. Ma'asyiral muslimin, di Belanda mereka membuat sebuah film dengan judul Fitnah. Saya nggak pernah nonton tuh film, tapi dengar aja. Tapi salah satu pemainnya masuk Islam, salah satu aktornya. Dia tuh main film itu nggak tahu, cuma dikasih duit kau main film. Iya main film, fulus, bismillah, dapat. Setelah main film dia bingung kenapa film itu dihujat oleh umat Islam. Apa yang aku lakukan? Mulailah dia pelajarin tentang Islam. Oh, ternyata aku yang salah. Dia masuk Islam dan berangkat umrah, berangkat ke masjid Rasulullah SAW. Subhanallah. Mereka tidak kenal, maka tugas kita bagaimana mengenalkan agama Allah ini kepada mereka. Kita berbicara tentang penghapus amal. Kenapa? Karena memang jangan cuma belajar tentang kebaikan,
Kita kalau belajar cuma kebaikan, kita nggak tahu dengan yang keburukan. Dengan kita belajar keburukan, insya Allah kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nabi memiliki sahabat-sahabat khusus. Di antaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Hudzaifah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafat an aqa'a fi." Orang-orang dulu tuh di zaman Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Mereka tanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Nasihatkan kepada aku ya Rasul. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah SAW. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi aku beda sama mereka. Aku kalau tanya sama Nabi tentang keburukan, tentang kejahatan. Kenapa? Makhafata an aqa'a fi. Aku takut aku terjerumus di dalam. Subhanallah. Itu Hudzaifah bin Yaman. Maka kita belajar tentang pembatal amalan. Itu penting agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Yushiku an tunqada ural Islam atau yushaku an tunqada ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif atau man la ya'riful jahiliyah." Hampir saja tuh tali-tali Islam tuh terlepas satu persatu. Kenapa? Beliau mengatakan apabila ada orang yang lahir Islam, yang dia tumbuh orang tuanya Islam, dia alhamdulillah jadi seorang muslim, tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Dia nggak tahu mana yang jahiliyah, dia nggak tahu mana yang buruk. Sekarang kadangkala tuh anak kita perlu kita kasih tahu tentang bahaya sabu-sabu. Kenapa? Karena kalau kita nggak kasih tahu dia, nanti suatu saat dia dikasih temennya atau apa, nih kau coba nih kata dia. Apaan tuh katanya? Ya cobalah, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda kata dia. Dicoba sama dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Tapi coba dia tahu, aku tahu nih sabu-sabu, aku tahu nih haram, aku tahu ini nggak boleh. Dengan pengetahuan dia, dengan ilmu yang dia miliki, maka dia dapat menghindarkan dirinya dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan amalan-amalan hamba. Ada banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat di buku-buku fikih, ada yang namanya babur riddah atau kitabur riddah. Bab yang berkaitan dengan kemurtadan. Ada orang Islam murtad, muslim, masih muslim dia. Dengan apa? Mungkin dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mencela Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Ada orang-orang Islam yang melakukan hal itu dan itu bisa murtad. Jangan berpikir kalau sudah orang Islam aman sampai mati. Enggak. Setan itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Enggak pernah. Dan yang pertama yang akan menjadi target utama bagi iblis adalah kesyirikan. Itulah yang akan kita bicarakan. Yang menghapuskan amalan pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara syirik dengan kafir? Kafir itu lebih umum daripada kesyirikan. Karena kalau orang kafir bisa jadi dia memang nggak percaya sama Allah, disebut kafir. Seperti Fir'aun atau orang-orang yang percaya bahwasanya kita ini nggak ada pencipta nih kita, yang menciptakan kita adalah alam umpamanya. Ya udah, dia kafir dengan pencipta. Kalau syirik dia percaya sama Allah SWT. Dia percaya, percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, iya. Tapi dia menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kita lihat orang-orang kafir ini seperti orang-orang ateis umpamanya. Dia nggak percaya dengan siapapun. Tapi kalau orang-orang musyrik, dia percaya kepada Allah SWT dengan adanya pencipta, tapi dia melakukan kesyirikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syirik yang dapat menggugurkan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disekutukan oleh hambanya. Allah nggak mengampuni dosa syirik itu. Tapi selain syirik Allah bisa ampuni. Jadi orang yang mati dalam kondisi musyrik, tidak ada harapan bagi dia untuk masuk surga. Tidak ada mukaffirat dzunub, penghapus dosa yang bisa menghapuskan kesyirikan. Kita tahu dengan pahala haji. Kita tahu dengan pahala Ramadan. Wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Kita tahu dengan ibadah salat Jumat bagaimana pahalanya. Kita tahu dengan amalan-amalan lain yang menghapuskan dosa. Tapi dosa syirik tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah itu. Karena Allah sudah menentukan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang telah membuat dusta yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada nabinya, Nabi ini alaihi salatu wassalam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah. Muhammad, kalau kau berbuat syirik, Nabi kita berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, gugur semua amalan. Walaupun dia haji, seorang muslim haji 10 kali, umrah 25 kali, tapi dia melakukan tindakan kesyirikan, gugur amalan semuanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kita datangkan tuh dengan semua amalan dia. Didatangkan amalannya, orang ini ketika sudah senang dengan amalannya, Allah jadikan amalannya debu yang berterbangan. Ditimbang di amalan nggak ada arti. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah diharamkan oleh Allah bagi dia surga. Haram hukumnya masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat bagi dia adalah neraka, dan itulah tempat orang-orang zalim, tidak ada penolong bagi mereka. Di antara bentuk kesyirikan yang itu perlu dikaji, ya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mencari pesugihan, kemudian kata dukunnya, kau harus menyembelih ayam hitam yang darahnya hitam. Ayam apa tuh namanya? Ayam cemani. Dulu tuh subhanallah, saya punya teman di Jakarta, subhanallah, dia ngomong, kita pernah bangkrut, punya utang 1 miliar pada waktu itu dia. Akhirnya ya orang kalau sudah bangkrut itu kadangkala panik, cari apa saja amalan yang bisa mengembalikan uang dia. Dia lupa kepada Rabbul Alamin. Allah tuh bukan cuma punya 1 miliar. Allah tuh punya dunia dan isinya. Kau berangkat ke dukun. Dukun tuh punya apa sih? Untuk makan susah dia. Dia kalau kita datang kepada dia, oh rezeki datang nih. Kata dia, datang ke sini. Dia datang, kata dia, ke dukun, ke Banten, ke dia. Kata dia, kita keliling ke dukun-dukun itu, subhanallah, habis 250 juta. Yang kesini, kata dia, bisa menggandakan uang, bisa mau nganukan balikan uangnya. Pernah satu dulu itu dia cerita, yang minta ayam hitam. Ya kita cari, akhirnya dapat ayamnya, harganya 7 juta ayamnya. Kata dia, kita beli ayam 7 juta, sampai ke rumah dia, besok kita potong, paginya mati ayamnya. Kata dia, Allah 7 juta mati, kata dia, kayaknya kita dibohongin, kata dia. Baru subhanallah dia selamat. Alhamdulillah dia tidak sampai berbuat syirik menyembelih ayam itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah mulai menyembelih ayam itu. Kita lihat gunung-gunung
ada Gunung Kawi apa namanya? Tempat orang cari pesugihan. Apa? Kawi kan? Oh, orang-orang Islam ke sana. Islam. Pak Haji, Pak apa berangkat dengan topinya. Berangkat topi hajinya, Ustaz. Insyaallah. Subhanallah. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syirik yang paling besar adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan salah satu ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut dengan kesyirikan. Jangan merasa aman. Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Ibrahim saja takut. Apa di antara doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, dari menyembah patung-patung. Kenapa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, tuh patung-patung, tuh berhala-berhala telah menyesatkan banyak dari manusia. Betul. Bapaknya Nabi Ibrahim tuh kan bikin patung. Patung dibikin, dipahat, dipasang, terus berdoa. Nabi Ibrahim bingung sama bapaknya. Akhirnya dia berangkat ke kumpulan patung-patung itu. Dia hancurkan semua patung-patung itu, ditinggalkan yang tua. Yang paling gede gitu kan, yang paling gagah gitu kan. Ditanya, Ibrahim, kau yang menghancur. Kota yang paling tua tuh. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Ini paling tua nih gitu. Coba tanya sama dia. Kata orang-orang, ente nyuruh kita tanya sama patung. Kata dia, laqad alimta ma haula'i yantiqun, kata mereka. Kau tahu mereka ini nggak bisa berbicara. Kok kita disuruh tanya sama patung? Apa kata Nabi Ibrahim? Kau itu kalau sudah tahu mereka nggak bisa bicara, kenapa kau minta sama dia? Subhanallah. Itulah innahunna adlalna katsiran minan nas. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Khalilur Rahman, yang dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, anaknya juga nabi, cucunya juga nabi, beliau takut. Bagaimana dengan kita yang kita bukan nabi, yang kita kadang-kala juga ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hadis Rasulullah SAW, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Dalam hadis lain beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Cepat-cepat kalian beramal sebelum datang fitnah seperti malam gelap gulita itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yusbih mu'minan, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ngapain? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dari dunia. Kita perlu takut, apalagi kepada generasi kita yang kadang-kala bacaan di internet adalah tentang syubhat-syubhat. Dia berbicara, membaca tentang penyembah setan. Dia berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ingin tahu tuh anak-anak. Dia baca di internet, subhanallah. Disuruh sholat nggak mau sholat. Ada seorang di Jakarta yang ibunya telepon sama saya. Dia bilang, Ustaz, anak saya ini nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu ada. Bayangkan. Padahal dia kuliah di UIN. Syubhat yang membuat dia jadi gak percaya, enggak, kata dia. Gak ada, anak dibohong-bohongin sama cerita-cerita. Seperti kata orang-orang kafir, in hiya asatirul awal. Itu kisah-kisah aja. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan merasa aman dari kesyirikan yang seperti itu. Berkaitan dengan ibadah, dengan syirik kepada Allah. Apa yang dikatakan syirik sebenarnya? Ada sebagian orang yang mengatakan, kau itu berlebih-lebihan dalam beragama. Sedikit-sedikit ini syirik. Itu syirik. Enggak, yang syirik enggak banyak sebenarnya. Yang syirik itu sedikit. Tapi yang jadi masalah, kau enggak ngerti bahwasanya itu perbuatan syirik. Sekali lagi, kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Enggak pernah belajar Islam. Belajar sholat dari kitab tuntunan sholat. Ya udah itu, dia tahu Islam. Pelajaran kita di ETSD umpamanya tentang Islam, ya sekadar untuk ujian, selesai ujian habis. Kita tidak pernah mengetahui tentang Islam itu. Maka tidak sedikit dari umat Islam yang benar-benar nol tentang Islam. Mungkin dia doktor dalam urusan matematika, mungkin dia profesor dalam urusan kimia, tapi tentang Islam sama sekali tidak ngerti apa itu Islam. Maka kita perlu memahami apa itu syirik. Dan bagaimana orang-orang yang berbuat syirik kelak
Allah ancam dia karena dia akan menggugurkan amalan. Ingat, bukan berarti syirik ini orang itu bukan muslim. Ya memang ada orang musyrik bukan muslim, tapi ada orang Islam muslim, sholat, zakat, puasa, dia melakukan tindakan kesyirikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya arti kesyirikan itu adalah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rububiyahnya, menjadikan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau dalam asma dan sifatnya. Dan kebanyakan syirik itu biasanya dalam urusan peribadatan. Kalau dalam urusan penciptaan, jarang orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, karena mereka tahu nih nggak mungkin. Kalau ditanya orang-orang kafir, orang-orang di Mekah itu yang mereka menyembah patung-patung yang mengelilingi Ka'bah, ditanya mereka itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kau tanyakan kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit yang 7 lapis itu dan bumi ini, siapa yang menciptakan? Apa kata orang-orang musyrik? Allah yang menciptakan. Terus kenapa kau beribadah kepada mereka? Apa jawab orang-orang itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita ini ibadah kita ini cuma urusan perantara aja. Mereka hanya perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nih nggak bisa minta langsung sama Allah, itu nggak bisa, banyak dosanya kita nih. Itu yang dilakukan oleh mereka. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ditanya sama Rasulullah SAW, kam ilahan ta'bud? Wahai Husain, berapa Tuhan yang kau sembah? Kata Husain, 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Kata dia, 7 nih yang aku sembah, 6 di bumi, 1 di langit. Orang musyrik, dia percaya 1 di langit. Terus ditanya sama Nabi, kalau kau lagi gundah, kalau kau lagi susah, kalau kau lagi bersedih, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di langit lah, kata dia. Masih sama yang di bumi, kata dia. Kepada yang di langit, kata dia. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia, kalau gitu sembahlah yang di langit dan tinggalkan semuanya di bumi. Itulah salah satu kesyirikan yang disebut kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah dia berbuat syirik, tapi dalam rububiyah dia yakin Allah itu esa, la ilaha illallah. Dan orang-orang kafir di Mekah, mereka berhaji atau tidak? Haji. Mereka bertalbiyah atau tidak? Bertalbiyah. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak malaktahu wa ma malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. Gimana kau mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah, tapi Allah memiliki sekutu? Itulah satu kontradiksi yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang ketika berbuat syirik, kalau kita lihat syirik ini ada syirik kecil dan syirik besar. Kita akan berbicara tentang syirik besar yang mengeluarkan hamba dari agama Allah. Tadi segala bentuk peribadatan, memalingkan segala hak Allah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata dalam salat kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku ini yang terkadang subhanallah jamaah. Kadang-kala ada orang yang berangkat ke ustadz dukun. Apa ada ustadz dukunnya? Hah? Masya Allah, mudah-mudahan anak tidak termasuk jemaah. Alhamdulillah. Ustadz dukun. Baik. Dulu dukun itu kelihatan. Apa? Pakai menyan ya. Rumahnya menakutkan, ada keris yang bisa berdiri atau macam-macam ya seperti. Sekarang dukunnya pakai peci putih. Dia jual berbagai macam ya. Ada seorang datang ke ustaz, kata dia, mau mengusir jin. Kata jinnya, aku mau pindah dari tempat ini asalkan kau potong
2 ekor sapi. Kemudian kau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah. Kalau kita lihat syubhatnya, jinnya, kau bagikan kepada fakir-fakir miskin. Tapi nyembelihnya buat siapa? Buat jin. Ya sudah sembelih lah, yang penting dia pergi, orang dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin. Di situ kadang-kala kita tertipu dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan ini. Memohon kepada selain Allah, ya. Umpamanya kalau kita lihat di Jawa, ada yang namanya larung laut. Sebelah kerbau, kemudian kepala kerbaunya dilemparkan, ya, diusung. Subhanallah, saya melihat itu yang mengusung pakai topi haji, pakai kerudung perempuannya. Ya Allah, saya subhanallah. Orang Islam seperti itu, nggak ngerti kalau itu syirik. Oh, saya ini sholat muslim, saya ini haji, saya nggak mau berbuat syirik, kata dia. Karena dia nggak ngerti kalau memberikan sesembelihan kepada selain Allah itu adalah syirik, dan termasuk syirik besar. Kadangkala gunung, Gunung Merapi, ya, mau meledak, kumpul orang-orang Islam, baca doa, potong sapi, kepala sapinya ditanam di bumi, kemudian ditanam, kata mereka untuk siapa? Untuk penunggunya. Yuk kita berdoa. Doanya baca Al-Fatihah. Antum bisa bayangkan, jamaah. Nah, saya membaca di sebuah majalah pesawat tuh di Jawa Tengah. Memang Jawa Tengah mungkin kesyirikan di sana masih banyak, ya. Orang-orang Islam memang kebanyakan Islam abangan. Jadi di bukit di situ ada tari-tarian. Mereka menari di bukit itu, ya, tari-tarian katanya untuk mencari keridhaan, ya, untuk tolak balak lah mereka. Dulu tarian itu memang warisan nenek moyang mereka. Sekarang tarian-tariannya kata disebutkan di situ bahwasanya ada pawangnya yang komat kamit baca macam-macam, kemudian dicampur dengan bahasa Arab. Orang pakai bahasa Arab nih Islam nih, kata dia. Subhanallah. Benar-benar kita itu harus berhati-hati sebagai seorang muslim. Mana yang syirik, mana yang penghambaan kepada selain Allah, mana yang memohon kepada selain Allah, dan mana yang memohon hanya kepada Allah semata. Orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Kekal dan abadi. Berbeda dengan orang yang berzina, berbeda dengan orang yang merampok, berbeda dengan orang melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Masih ada harapan Allah mengampuni dosa dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jadi kalau orang itu mati dalam kondisi pernah berzina, belum bertobat, pernah berjudi, belum bertobat, pernah durhaka, belum bertobat, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari api neraka nanti. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, nggak ada tuh. Khalidun mukhalladan fiha. Dia akan kekal dan abadi di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syirik menggugurkan semua amalan. Semua. Ada amalan-amalan, umpamanya riya. Riya itu termasuk syirik kecil. Riya itu hanya menggugurkan amalan yang berdampingan dengan riya itu. Orang sholat riya, amalan apa yang gugur? Sholatnya. Tapi dia sedekah nggak riya, sedekahnya nggak gugur. Ada yang sedekahnya riya, sedekahnya gugur. Tapi kalau syirik besar, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, maka akan gugur semua amalannya, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan. La in asyrakta la yahbatanna amalu, di surat Az-Zumar ayat 65. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat syirik, semua amalan mereka akan gugur, semua yang mereka lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apaan? Baik. Tinggal berapa menit waktu Anda? Masih lama kan? Siap. Kemudian orang yang berbuat syirik tidak akan berbahagia di dunia ini. Tidak akan berbahagia di dunia ini. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan di sini. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keamanan. Keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kita ini di dunia yang dicari keamanan, jemaah. Kita ingin hidup tentram. Kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup sejahtera. Bagaimana caranya? Nah, tinggalkan kesyirikan. Tapi orang yang berbuat kesyirikan tidak akan pernah damai hidupnya. Kita lihat orang-orang Islam umpamanya yang mereka mencari pesugihan. Yang mencari pesugihan. Kemudian dimintai tumbal oleh setannya, oleh jinnya di situ. Dia akan senantiasa dalam kondisi takut. Takut senantiasa. Karena setan tidak akan pernah berhenti menakut-nakuti dia. Iblis, jin, dan semua. Jadi setan-setan yang terlaknat itu tidak akan pernah berhenti membuat dia takut. Ada orang berangkat ke dukun untuk mencari pesugihan tukunya. Dikasih sama dukun itu bangkai ayam. Bangkai ayam disuruh tanam di depan pintu tokonya. Ditanam. Subhanallah itu dia. Rame tukunya. Berapa lama? Sebulan. Setelah sebulan harus kembali lagi. Minta lagi dia. Itulah penghambaan kepada jin terus. Yang akan membuat hidupnya sengsara karena dia terikat. Tapi orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amn. Bagi mereka keamanan di dunia dan akhirat. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesyirikan akan menghalalkan darah seorang yang berbuat kesyirikan itu. Seorang mukmin yang berbuat kesyirikan, dia akan murtad, akan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan menjadi halal darahnya. Tapi perlu diingat, berkaitan dengan urusan darah haram atau haram, darah itu halal atau haram, ini satu hal yang sangat detail sekali pembahasannya. Karena ada orang mengakni orang ini berbuat syirik. Model sekarang yang terjadi umpamanya di Suriah. Di Suriah itu munculnya ISIS ini, subhanallah. Saya membaca ucapan-ucapan mereka ketika mereka mengkafirkan seluruh ulama Saudi. Jadi bagi mereka pemerintah Saudi adalah kafir. Kemudian ulama-ulama Saudi semuanya kafir. Tentara-tentara Saudi kafir. Jangan bicara Indonesia jemaah. Kita ini bicara Saudi. Apa kata mereka? Halal darah. Ketika mereka mengatakan halal darahnya, mereka bom sana, mereka bom sini. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Nah, kalau kita katakan orang yang berbuat syirik, tapi ingat mana kesyirikan itu. Jangan memiliki standar sendiri. Mengatakan fulan kafir, darahnya halal. Ente berangkat, ente bunuh dia. Subhanallah. Tidak seperti itu. Apalagi yang tidak kafir, yang tidak musyrik. Kita harus berhati-hati dalam urusan hal ini. Memang kita lihat Rasulullah SAW berjihad, memerangi kaum musyrikin, memerangi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di situ jihad ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya mungkin yang perlu diperhatikan. Karena jangan membaca ayat di dalam Al-Quranul Karim, qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Ada seorang syekh ya memberikan ceramah, tahu-tahu ada anak muda. Syekh, Allah berfirman qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Kenapa kita tidak membunuh orang-orang musyrik? Kata syekh tanya, Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Ente kenapa enggak salat sekarang? Ya, sholat kan ada syaratnya, saya kata dia. Harus wudu, harus apa, masuk waktu, sama. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dan jihad yang benar adalah jihad yang dibawa rayatil imam, yang dibawa bendera imam, yang mereka benar-benar mengajarkan kebenaran, mengajak kepada la ilaha illallah. Jadi tauhid
adalah yang akan menyelamatkan darah kita, yang akan membuat kita selamat di dunia ini dan di akhirat. Orang yang melakukan kesyirikan akan jadi halal darah dia. Seorang muslim pun seperti itu. Tapi urusan ini urusan yang perlu diperhatikan dan perlu dipelajari, dan kita kembalikan kepada para ulama. Jangan asal-asalan mengeluarkan fatwa jihad, menghalalkan darah fulan, sebagaimana yang kita lihat tadi adanya ya model-model ISIS. Yang kita lihat kalau ISIS itu subhanallah jamaah, Allahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Mereka yang dibunuh, kata mereka, membunuh orang Islam yang murtad itu lebih wajib daripada membunuh orang musyrik asli. Memang seperti itu yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan kepada siapa saja yang tidak mau bergabung dengan mereka, halal darahnya. Mereka bunuh hal itu, dan ini disebutkan dalam majalah-majalah mereka, dalam situs-situs mereka, yang mereka mengatakan jangan menghukumi kita kecuali dari majalah-majalah kita dan dari situs-situs kita. Kalau omongan orang jangan. Na'udzubillah dari apa yang mereka lakukan. Itulah tentang bahaya kesyirikan yang dapat menggugurkan amalan kita, yang menjadikan halalnya darah kita, jadi kedalalnya harta kita nantinya, yang akan membuat kita kekal dan abadi di dalam neraka. Maka kita harus berhati-hati dengan hal itu, dan masih banyak lagi yang dapat menggugurkan amalan kita, yang insya Allah mungkin akan dikaji pada kajian-kajian yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, kemudian kita bisa mengikuti yang hak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mengadopsi daripada keadaan sekarang. Ini majelis ulama menyatakan sesuatu yang haram, tapi tidak disertai dengan apa yang lalu-lalu. Kalau kita kaji ulang bahwa negara itu mencari dana untuk pembayaran gaji seorang pegawai pemerintah, itu tentunya kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa di situ ada barang-barang yang haram. Tapi di sini ada satu kebutuhan dari masyarakat atau rakyat Indonesia, memerlukan kesejahteraan itu atau dalam hal kesehatan. Nah, di sini sekonyong-konyong kodar menyatakan itu haram. Oke, kita terima haramnya, tentunya akan diperbaiki dengan sistem apa yang sudah disampaikan, perubahan sistem, akad dan segalanya. Saya cuma minta komentar Ustaz dalam hal ini. Di Madinah atau di Arab Saudi dengan sistem apa yang digunakan untuk mengcover daripada kesehatan umatnya? Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, kita harus tahu bahwasanya Majelis Ulama Indonesia ini lemah sekali. Saya sempat ke Majelis Ulama Pusat, bertemu dengan beberapa ketua Majelis Ulama pada waktu itu. Saya tanya, Majelis Ulama ini hidupnya dari mana? Karena kebetulan waktu saya nulis disertasi itu berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan. Majelis Ulama punya peran, tapi lemah sekali. Saya tanya di situ. Kata dia, Ustaz, kita ini cuma dapat dana itu setahun waktu itu dia katakan 2 miliar kalau nggak salah. Cuma itu. Lalu kata dia, ketua-ketuanya ini punya pertemuan hanya seminggu sekali. Kalau nggak salah hari Selasa dia cerita pada waktu itu. Itu cuma dikasih duit 200.000 Ustaz. Buat taksinya nggak cukup. 200.000 dikasih. Jadi kita benar-benar tidak bisa memikirkan umat, karena tuh kebanyakan ketua-ketuanya adalah ketua pesantren ya. Mereka harus ngurus pesantrennya. Jadi
Kelemahan majelis ulama itu mungkin tidak bisa memikirkan masalah umat yang banyak. Dan kita selalu menunggu bola. Majelis ulama menunggu bola. Kalau ada pelaporan dari masyarakat ya, mereka datang ke sana, baru mereka akan bertindak. Kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat, ya semuanya sibuk masing-masing. Maka kita harus mendukung majelis ulama dan kita harus doakan mereka juga. Semoga mereka bisa lebih fokuslah dalam memikirkan masalah-masalah umat ini. Karena tadi dikatakan banyak permasalahan yang belum diangkat oleh majelis ulama. Tapi masalah yang hangat-hangat biasanya itu yang diangkat, yang ada pelaporan. Kalau nggak ada pelaporan biasanya mereka diam. Contoh dulu masalah Lady Gaga. Ketika Lady Gaga ribut, orang mana fatwa majelis ulama pada waktu itu? Terlambat. Tapi karena dukungan dari masyarakat, mereka minta majelis ulama mengeluarkan fatwa, baru mengeluarkan fatwa pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat Lady Gaga dan ada mungkin tontonan-tontonan yang mirip Lady Gaga di Indonesia banyak sebenarnya. Tapi ketika itu yang dilarang cuma Lady Gaga. Terus bagaimana dengan yang lain yang ada di negeri kita? Karena ini juga berkaitan dengan yang ada di mana? Pertanyaan tertulis di sini. Kemudian berkaitan dengan mungkin tadi BPJS sendiri yang dikatakannya. Dan alhamdulillah kalau majelis ulama itu mau mengkaji hal itu adalah satu langkah maju majelis ulama. Sebagaimana juga dulu sebelum adanya bank-bank syariat, kita lihat semua bank konvensional, nggak ada bank syariat. Kemudian setelah muncul fatwa dari MUI ya, kemudian baru mulai diperbaiki kembali. Adapun berkaitan dengan BPJS, memang kalau kita lihat di negeri kita ada pengelolaan sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini. Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya. Setelah kita dijajah bertahun-tahun, kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya sampai hari ini kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana? Hidup dari pajak kemungkinan. Mereka makannya dari rakyat. Mereka makannya dari rakyat seperti itu. Padahal kita nanti akan minta kepada para majelis ulama untuk membahas tentang masalah pajak umpamanya ke depan ya, supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam di negeri ini. Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu. Kalau di negeri Arab Saudi, subhanallah, di negeri Arab Saudi itu kalau kita bicara pajak umpamanya, pajak mobil di situ tiap tahun itu kena, kalau mereka katakan memang doribah ya, mungkin untuk penggunaan jalan atau apa, 50 real 1 tahun. Mau mobil mewah apapun 50 real ini 150 ribu. Jadi sekedar uang administrasi untuk itu setahun mereka sebenarnya. Sedangkan di tempat kita kan Masya Allah pajaknya terlalu mahal sekali. Kemudian dengan seperti itu pun ternyata belum bisa mengcover tadi yang kita lihat. Di sana di Arab Saudi kesehatan itu nggak pakai apa-apa. Orang datang, mau orang Indonesia, mau orang Arab, bawa kartu penduduk atau kartu izin tinggal, masuk ke rumah sakit, masuk. Nggak ada ngurus apa? Ngurus administrasi, nggak ada, pakai kartu itu saja masuk. Langsung masuk, nggak ada kartu miskin, kartu apa, siapa saja. Jemaah haji atau jemaah umroh dari manapun mereka datang. Kalau mereka datang ke Saudi, cuci darah gratis. Cuci darah mereka gratis. Mau opname 1 bulan gratis. Dari mana hidupnya? Pengelolaan daya alam mereka. Masya Allah mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang mungkin di situ yang kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan ke depan ya pemerintah kita akan lebih baik lagi, dan setiap tahun saya lihat memang ada perbaikan-perbaikan ke depan, dan mudah-mudahan di pemerintahan presiden kita sekarang Bapak Jokowi dan JK, Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada jajarannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau dikatakan BPJS itu tidak syar'i, mereka mengatakan itu bukan semerta-merta mereka katakan tidak. Mereka itu melalui majelis fatwa, terus mereka berkumpul, lalu mereka melihat ini ada sesuatu yang bermasalah di situ, mereka keluarkan di situ. Karena kita lihat juga BPJS ini kalau dikatakan untuk fakir miskin tidak, orang kaya pun BPJS. Iya, siapapun orang kaya bisa pilih kelas 1, kelas apa mereka. Maka di situ ada hal-hal yang memang sekali lagi kalau menurut saya tindakan majelis ulama ini perlu didukung, dan kita doakan mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan lainnya juga dibahas di situ. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan
Tadi juga dikatakan rusaknya moral bangsa. Rusaknya moral bangsa. Betul jemaah. Jangan bilang bangsa, sebagian. Kalau orang mengatakan halakan nas, orang itu sudah rusak semuanya, maka dia yang paling rusak. Itu kata Rasulullah SAW. Jangan merasakan semuanya rusak, enggak. Sebagian, mungkin mau dikatakan, ya sebagian besar kita katakan. Memang itu kita sangat prihatin. Pendidikan di Indonesia, seharusnya pendidikan ini melahirkan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkarakter mulia. Dan kita lihat ternyata setelah puluhan tahun orang sekolah berakhir di penjara. Untuk melihat sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati, kemana akhirnya? Ke penjara. Inti sekolah selama 14 tahun ngapain gitu? Kalau akhirnya harus masuk penjara gitu kan. Ternyata orang-orang pintar tidak memiliki karakter ya, sebagian kita katakan tidak berkarakter, walaupun kita lihat Indonesia ingin memajukan pendidikan berkarakter, tapi itu bermasalah sampai saat ini karena tidak adanya dukungan dari semua sisi. Media tidak mendukung. Ini pertanyaannya, merajalela acara tontonan hiburan, musik, film di stasiun TV swasta yang mengumbar aurat. Mengapa tokoh-tokoh agama, terutama pihak Islam mungkin MUI membiarkan tidak melarangnya? Mohon tanggapan tersebut. Subhanallah. Kalau saya lihat sebenarnya mereka mengharamkan, tapi fatwa MUI itu tidak mengikat. Fatwa mereka tidak mengikat. Dalam artian ya media punya media. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol media itu. Kita nih. Sebagaimana bank syariat kenapa muncul sekarang? Karena umat yang menuntut. Karena kita ngerti riba itu haram. Lalu kita menuntut nggak mau bank konvensional. Walaupun bank syariat kita mungkin masih belum juga sempurna, masih dalam rangka mereka ingin memperbaiki. Tapi kenapa dirubah syariat? Karena ada tuntutan dari masyarakat. Kalau moral kebanyakan orang itu rusak, media ini benar-benar biang, nggak bisa dipungkir. Na'udzubillah ya. Saya kadang-kala melihat, biasanya nonton TV kita tuh kalau di airport sambil nunggu lihat tontonan-tontonan yang na'udzubillah. Saya sempat melihat ada seorang artis di acara itu meluk fulan. Anak tanya, ini istrinya katanya? Bukan, fannya. Ya Allah, anak ngomong. Dipeluk-peluk gitu, dilihat oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Oleh tontonan masyarakat umum. Apa yang kalau seperti ini bagus kalau gitu kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat ya memang ulama harus bergerak. Karena kemungkaran itu tidak akan merajalela kecuali tatkala para ulama diam. Tatkala mereka sibuk dengan dunianya. Mereka tidak lagi berdakwah, tidak menyampaikan kepada umat ya. Siapa yang tidak atau siapa yang meragukan keharuman orang-orang yang joget-joget dangdut mungkin dengan auratnya? Siapa yang meragukan hal itu? Yang mengherankan dia. Kadangkala orang pulang haji atau orang punya hajat di Jawa, saya nggak ngomong di sini, itu nanggap dangdutan. Iya, dengan pakaian yang seperti itu mereka nanggap. Dan ketika saya lihat anak-anak kecil yang nonton di barisan depan tuh anak-anak kecil, saya lihat subhanallah, mana ustadznya, mana kiainya, mana alim ulamanya, kemana mereka semua? Terkadang mereka diam, terkadang mereka diam. Maka kalau kita lihat, ya kewajiban kita bersama untuk menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini. Kita perlu menciptakan kader-kader yang mengenal la ilaha illallah, yang mereka bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan nanti. Tapi kadang-kadang orang berpikir, gimana Ustaz, kata dia, tuh guru ngaji dibayar 200.000 untuk memperbaiki akhlak anak kita. Artis dibayar 200 juta Ustaz untuk merusak akhlak dan moral anak-anak kita. Gimana bakal bisa yang seperti itu? Dan kita melihat itu realita yang nggak bisa kita pungkiri ya. Bagaimana mereka dibayar mahal, sedangkan guru ngaji kita, masya Allah. Kadang-kala kita nih mau daftarin anak kita sekolah, ke sekolah agama, umpamanya ngaji TPA, bayarnya di sini berapa bayarnya? Masukin TPA aja. 260.000. Kata, mahal banget kata dia.
60.000. Ketika dia masukkan anaknya ke SD favorit, bayarnya 1 juta. Tenang kata dia, favorit ini Ustaz, mahal memang. Kalau yang ini Quran dibilang nggak favorit sama dia. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kala orang memanggil guru privat anaknya matematika 1,5 juta, dibayar tuh guru. Manggil guru ngaji kasih 100.000. Alhamdulillah barokah Ustaz, 100.000. Ente mau gimana? Subhanallah. Nggak, itulah kita kalau memang benar-benar memperbaiki bangsa kita ini, nggak hanya bicara pemimpin, nggak hanya bicara ulama, nggak hanya bicara yang di atas, bicara yang di bawah. Karena tuh pemimpin asalnya dari mana? Dari bawah. Ulama-ulama dari mana asalnya? Dari bawah. Maka sekali lagi kalau dikatakan mungkin ada ulama-ulama yang kurang perhatian, ya mungkin ada sebagian di antara mereka. Memang dulu jamaah pesantren-pesantren itu bengkel. Pesantren-pesantren itu dulu tempatnya anak-anak nakal. Jadi kalau anaknya nakal, apa kata bapaknya? Saya pondokkan. Akhirnya kumpul di pesantren anak-anak bandel semuanya. Pokoknya yang nakal dipondokkan. Ya, subhanallah. Kalau pinter kok jadi dokter kata dia. Kalau penurut jadi dokter. Kalau nakal jadi ulama. Seperti itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini benar-benar harus diperbaiki, jemaah, ini harus diperbaiki ya. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang kajian-kajian Islam sudah rame ya, orang-orang udah mulai ngerti, dan media-media Islam juga alhamdulillah, media-media dakwah udah banyak. Tinggal sekarang kita nih, bagaimana kita memilih, bagaimana kita mengontrol keluarga kita. Disitulah kita dapat menegakkan insya Allah syariat Allah dari diri kita, dari rumah kita, masyarakat kita, insya Allah nanti akan berjalan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oh silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesempatan kami ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan aulia. Saat ini kan ulama kita mungkin tidak mengukur keberhasilan dakwah untuk di negeri yang mayoritas Islam ini. Kita masih dibimbing atau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin laisa minna. Padahal Al-Quran kan penolakan, la yattakhid. Jadi ini kan penolakan kafirun awliya lil mu'minin. Ini saya hanya tadi sudah singgung pertama menyangkut masalah majelis ulama. Yang kedua mungkin dai kita semua ini memiliki peran untuk mengingatkan umat agar memilih aulia pemimpin ini yang betul mengayomi kita. Saat ini kita melihat ukuran standar DKI saja, syariat-syariat begitu banyak yang mulai dihilangkan, yang memimpinnya. Apa ini akan menyebar ke seluruh Indonesia? Terima kasih terima kasih Pak Hakim. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka. Tapi Islam gimana mereka? Islam yang nggak sholat, yang Islam yang minum-minuman, ya. Subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%, atau kita katakan janganlah terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang nggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60 lah. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu, banyak-banyakan suara, dan kebanyakan orang itu orang soleh apa nggak soleh? Nggak soleh. Kalau kita lihat subhanallah, realita yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana dai-dai itu memahamkan orang Islam dengan Islamnya. Ketika mereka faham dengan Islamnya, dia akan tahu pemimpin mana yang akan dia pilih. Insya Allah dia akan tahu sendiri. Kalau orang Islamnya udah sholat, dia akan cari pemimpin yang sholat paling tidak. Tapi kalau dia umpamanya pemain judi, umpamanya dia lihat, pemimpinnya ini akan melarang judi, anak nggak mau pilih lah. Karena pemimpinnya akan melarang judi, dia akan memilih yang sesuai dengan dia.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas perbuatan dosa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kezaliman ini, jangan bicara pemimpin yang di atas yang memang sudah banyak yang korupsi ya. Kita lihat seperti itu. Orang-orang itu ketika pemilu mereka dikasih uang 50.000, milih dia. Sampai di Jember itu dulu waktu pemilihan ya yang sebelumnya ada istilah tongkat. Tongkat itu bahasa Madura tuh. Pilih nomor setong seket. Ente pilih nomor 1 dapat seket, dapat 50.000. Orang-orang itu nggak kenal sama fulan, dia nggak pernah tahu. Dikasih duit ya alhamdulillah. Nah. Orang anak milih yang mana nggak ngerti sama fulan. Jadi kebanyakan orang itu kalau kita lihat nggak ikut-ikut tentang masalah pemilu ini, nggak ngurusin mereka itu. Orang-orang awam. Jangan masalah pemilu, dia berpikir, Ustaz, anak kok mikirin pemilu, makan aja susah, Ustaz. Jadi sekarang bagaimana peran dai ini memahamkan Islam. Ketika orang Islamnya ngerti dengan Islam, oh Islam itu seperti ini. Dia sholat, dia zakat, dia menjaga syariat Allah. Insya Allah pemimpinnya akan seperti itu. Seorang syekh di kelas pernah ditanya, Syekh, kita punya pemimpin di Sudan pada waktu. Pemimpin itu zalim, melakukan kemaksiatan ya melegalkan hal-hal yang haram lah seperti itu. Akhirnya ditanya sama syekhnya, kalau pemimpinnya nutup hal-hal yang haram itu, bagaimana masyarakat? Masyarakat akan demo gitu dia. Karena masyarakatnya suka sama yang haram itu. Jadi kata syekh, pemimpinnya ikut rakyat apa rakyatnya ikut pemimpinnya? Ya pemimpinnya ikut kemauan rakyat. Betul jemaah. Bagaimana kita? Pemimpin itu dari kita sebenarnya. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Anak-anak kita bagaimana dia mengenal la ilaha illallah. Antum lihat mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mungkin tulang punggung negeri kita masa depan. Antum lihat model di kota-kota yang penuh mahasiswa. Tahun 90-an ya, atau hampir 2000-an saya membaca berita 93% apa 97 perempuan-perempuan di fakultas-fakultas itu udah nggak perawat. Mereka hidup di kos-kosan, nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, nggak pernah tahu bapaknya kapan tuh anak keluar, kapan anak itu pulang, udah dibuang di sana tuh anak sama dia. Tuh yang bakal mimpin nantinya seperti itu. Mereka yang bakal duduk di sana. Kalau ternyata yang bakal memimpin memang seperti itu ketika mereka kuliah, bagaimana kelaknya pemimpin depan? Maka yang perlu dilakukan tadi peran ulama, peran dai, bagaimana memaham kepada umat tentang Islam yang benar, menjauhi dari pergaulan-pergaulan bebas. Tapi kita di sini perang jemaah. Artinya perang ini perang propaganda. Iblis tidak pernah absen. Iblis tidak pernah absen dalam peperangan ini. Dia dengan medianya, dia dengan dai-dainya. Kita lihat bagaimana munculnya Islam liberal umpamanya. Muncul Islam liberal. Kemana mereka masuknya? Ke kampus-kampus. Harapan kita umpamanya universitas-universitas Islam memunculkan ulama-ulama. Ternyata mereka sudah, harapan kita sangat tipis sekali dengan mereka. Tapi saya mendukung bahwasanya bagaimana perang ulama, perang dai ya. Dan berdakwah juga bukan hanya di kota, di kampung-kampung, di desa-desa yang orang desa itu mungkin gak pernah nonton TV. Kadang-kala dakwah kita belum sampai ke tempat sana. Kebanyakan dai-dai itu ngantong di kota, di kota-kota besar. Karena kalau dakwah di kampung kadang-kala gak ada fulusnya di sana. Kadang-kala memang dakwah di sana subhanallah jemaah. Makanya harapan kita yang punya rezeki yang hidup di kota, ya berusaha untuk mengkoordinir bagaimana dai-dai yang di desa itu. Karena mereka alhamdulillah masih fresh ya. Mereka bisa diperbaiki insyaallah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tertulis. Ustaz, saya ada tetangga haji, cuman masih melakukan kesyirikan. Ketika saya memberi buku tentang bahaya syirik, dia mencela saya. Bagaimana cara kita menanggapi ini? Sedang sang haji kan mengerti atau banyak ilmunya, namun masih melakukan kesyirikan. Subhanallah jamaah. Banyak di antara kita yang berangkat haji itu bukan karena ilmu, tapi karena punya duit.
Bahkan yang punya ilmu banyak yang belum haji. Betul. Kalau kita lihat kebanyakan yang haji, antum lihat ustadz apa orang kaya? Orang-orang fulus yang berangkat haji itu. Karena memang kewajiban itu untuk yang mampu. Yang jadi masalah mereka berangkat haji tanpa ilmu. Berangkat ke sana, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka nggak tahu. Kadang-kala hajinya apa katanya di sana. Nanti kalau ustadznya subhanallah, seperti ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik di mobil, talbiyah nih, mutawifnya semua satu bus talbiyah, mutawifnya tidur, semuanya tidur. Ya udah berhenti talbiyahnya, karena dia nggak tahu dengan apa itu ibadah haji. Maka kalau dikatakan tadi mungkin dia lebih ngerti. Ingat tugas seorang muslim itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia berdakwah kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran dengan cara yang santun, memberikan wasiat. Watawasau bis sabr. Orang yang mengajak kepada kebenaran harus sabar. Harus sabar. Maka nasihat saya kepada orang ini sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun berhasil di Mekah berdakwah. Diusir dari Mekah, keluar dari Mekah SAW. Tapi 13 tahun beliau berdakwah, mendakwain kepada pamannya, kepada keluarganya. Maka antum yang punya tetangga seperti ini terus berdakwah ya. Kemudian kesantunan kita, mudah-mudahan dengan mendoakan dia juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan langsung? Nggak ada, Anda bacakan yang tertulis ini ya. Anak saya meninggal di Denpasar dan dikubur di Denpasar. Sekarang kontrak makamnya sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Jasadnya ditumpuk jadi satu. Menurut Ustadz, apakah jasad anak harus dipindah ke Jawa apa dimakamkan saja? Ditumpuk. Makasih Ustadz. Barakallahu fikum ya. Kalau berbicara tentang kontrak makam, ternyata bukan cuma rumah yang ngontrak. Saya dulu berpikir, saya pernah ngisi kajian, rumahku masih ngontrak. Ternyata ada sekarang kuburanku juga ngontrak. Tuh. Urusan ngontrak nggak ada masalah. Ngontrak itu sebenarnya ngontrak bukan kuburannya, ngontrak supaya tidak ditumpuk. Itu kan. Tapi tetap anak kita dimakamkan di situ, nggak dipindah sebenarnya. Bukan kalau habis kontraknya dibuang ke sampah ya, dikeluarin gitu kan. Enggak seperti itu. Itu tidak ada masalah. Karena di masa Rasul SAW juga kita melihat para sahabat ketika perang Uhud dimakamkan di satu makam itu banyak sahabat, tidak satu. Jadi satu makam isinya beberapa orang. Kemudian sampai hari ini di Baqi pun, di Baqi itu semuanya ditumpuk. Kecuali makam-makam para sahabat ya. Kalau orang meninggal di sana, karena kuburannya nggak mungkin diperluas, Baqi itu sudah. Maka kalau ada jenazah itu umpamanya setelah berapa tahun, kadang-kala 2 tahun, tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah itu yang makan tulang. Jadi tulang itu habis. Tapi ada tanah-tanah yang tulang itu tidak habis. Mereka biasanya menggali kembali, kemudian jasad kalau masih ada tulang-tulangnya dibungkus kain, dimasukkan ke dalam. Kemudian model makamnya di sana itu pakai lahat, bukan syak. Lahat itu ada lobang di arah kiblat ya, dilobangin terus dimasukin ke sana. Jadi kalau ini sudah habis, ditumpuk lagi nggak ada masalah. Tapi usahakan yang ditumpuk dengan anak kita adalah orang soleh. Kita bisa menjaminkan hal itu, insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, apa hendak dikatakan? Nggak perlu dipindah jasad anaknya, nggak perlu dipindah. Dan mungkin kita perlu memiliki kuburan yang banyak. Karena kita bisa bayangkan, satu orang punya rumah luasnya 1 hektar. Buat apa kau 1 hektar? Tidurnya di ranjang berapa kali berapa? 10 kali 10? Enggak lah. Ranjangnya kecil begitu. Kita berusaha untuk, dan kalau bisa beli kuburan di pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar. Biar ingat mati. Karena memang kalau di barat itu, ya ini udah terakhir ini. Sebagaimana kita kaji kemarin,
bahwasanya tata kota di barat itu memang berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka materialisme. Jadi orang-orang tidak ingat bahwasanya dia akan mati. Penggusuran kuburan-kuburan di Jawa terjadi karena memang kadang-kala kiblat kita ke barat ya. Jadi kuburan-kuburan di pinggir kota ya atau di dalam kota itu digusur, diganti mall-mall. Jangan sebenarnya. Disitulah orang bisa ingat mati. Disitulah moral bangsa ini bisa lebih baik. Orang-orang yang koruptor umpamanya, ketika mereka lewat depan kuburan, pakai mobil mewah lewat depan kuburan, lu anak mati nanti dikirim ke sini kata dia. Mobil anak-anak akan tinggal. Tapi sekarang kuburan di mana? Masuk gang-gang. Orang itu nggak pernah ngelihat kuburan. Lupa dengan kematian. Maka inilah terapi karakter kita, terapi moral kita, terapi ibadah kita dengan adanya kuburan di pinggiran-pinggiran kota. Maka boleh nggak kita beli tanah di kuburan, beli tanah pinggiran kota, bikin kuburan jam? Ntar nggak dapat izin lagi kan? Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mati syahid tidak dihisab amalnya yang telah lalu? Bagaimana dengan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya? Bagaimana juga dengan orang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang jahat? Baik. Jadi memang asyahid, orang yang mati syahid itu dia cukup kilatan pedang itu menakutkan dia sudah. Sehingga ketika di hari kiamat hisab bagi dia itu cuma arat nantinya. Dia tetap akan ditampakkan amalan-amalannya. Terus bagaimana seorang ibu yang melahirkan anaknya atau seorang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang-orang jahat? Mungkin mereka akan mendapatkan hukum orang yang mati syahid. Tapi masalah hisab di sana wallahu a'lam, ana enggak tahu tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin itu yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Antum sudah dapat teh semuanya jemaah? Hah? Gahwa, Masya Allah. Kalau yang saya sampaikan itu benar dari Allah, kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas jawabannya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaan tertulis di sini? Kemudian berkaitan dengan mungkin tadi BPJS sendiri yang dikatakannya, dan alhamdulillah kalau majelis ulama itu mau mengkaji hal itu adalah satu langkah maju majelis ulama. Sebagaimana juga dulu sebelum adanya bank-bank syariat, kita lihat semua bank konvensional, nggak ada bank syariat. Kemudian setelah muncul fatwa dari MUI ya, kemudian baru mulai diperbaiki kembali. Adapun berkaitan dengan BPJS, memang kalau kita lihat di negeri kita ada pengelolaan sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini. Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya. Setelah kita dijajah bertahun-tahun, kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya sampai hari ini kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan negeri kita sendiri. Sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana? Hidup dari pajak kemungkinan. Mereka makannya dari rakyat. Mereka makannya dari rakyat seperti itu. Padahal kita nanti akan minta kepada para majelis ulama untuk membahas tentang masalah pajak umpamanya ke depan ya, supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam di negeri ini. Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu. Kalau di negeri Arab Saudi, subhanallah, di negeri Arab Saudi itu kalau kita bicara pajak umpamanya, pajak mobil di situ tiap tahun itu kena, kalau mereka katakan memang doribah ya, mungkin untuk penggunaan jalan atau apa, 50 real 1 tahun. Mau mobil mewah apapun 50 real ini 150 ribu. Jadi sekedar uang administrasi untuk itu setahun mereka sebenarnya. Sedangkan di tempat kita kan Masya Allah pajaknya terlalu mahal sekali. Kemudian dengan seperti itu pun ternyata belum bisa mengcover tadi yang kita lihat. Di sana di Arab Saudi kesehatan itu nggak pakai apa-apa. Orang datang, mau orang Indonesia, mau orang Arab, bawa kartu penduduk atau kartu izin tinggal, masuk ke rumah sakit, masuk. Nggak ada ngurus apa? Ngurus administrasi, nggak ada, pakai kartu itu saja masuk. Langsung masuk, nggak ada kartu miskin, kartu apa, siapa saja.
jemaah haji atau jemaah umroh dari manapun mereka datang, kalau mereka datang ke Saudi, cuci darah gratis. Cuci darah mereka gratis, mau opname 1 bulan gratis. Dari mana hidupnya? Pengelolaan daya alam mereka. Masya Allah mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang mungkin di situ yang kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan ke depan ya pemerintah kita akan lebih baik lagi, dan setiap tahun saya lihat memang ada perbaikan-perbaikan ke depan, dan mudah-mudahan di pemerintahan presiden kita sekarang Bapak Jokowi dan JK, Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada jajarannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau dikatakan BPJS itu tidak syar'i, mereka mengatakan itu bukan semerta-merta mereka katakan tidak. Mereka itu melalui majelis fatwa, terus mereka berkumpul, lalu mereka melihat ini ada sesuatu yang bermasalah di situ, mereka keluarkan di situ. Karena kita lihat juga BPJS ini kalau dikatakan untuk fakir miskin tidak, orang kaya pun BPJS. Iya, siapapun orang kaya bisa pilih kelas 1, kelas apa mereka. Maka di situ ada hal-hal yang memang sekali lagi kalau menurut saya tindakan majelis ulama ini perlu didukung, dan kita doakan mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan lainnya juga dibahas di situ. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi juga dikatakan rusaknya moral bangsa. Rusaknya moral bangsa. Betul jemaah. Janganlah, jangan bilang bangsa, sebagian. Kalau orang mengatakan halakan nas, orang itu sudah rusak semuanya, maka dia yang paling rusak. Itu kata Rasulullah SAW. Jangan merasakan semuanya rusak, enggak. Sebagian, mungkin mau dikatakan ya sebagian besar kita katakan. Memang itu kita sangat prihatin. Pendidikan di Indonesia, seharusnya pendidikan ini melahirkan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkarakter mulia. Dan kita lihat ternyata setelah puluhan tahun orang sekolah berakhir di penjara. Untuk melihat sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati, kemana akhirnya? Ke penjara. Inti sekolah selama 14 tahun ngapain gitu? Kalau akhirnya harus masuk penjara gitu. Ternyata orang-orang pintar tidak memiliki karakter ya. Sebagian kita katakan tidak berkarakter, walaupun kita lihat Indonesia ingin memajukan pendidikan berkarakter. Tapi itu bermasalah sampai saat ini karena tidak adanya dukungan dari semua sisi. Media tidak mendukung. Ini pertanyaannya. Merajalela acara tontonan hiburan, musik, film di stasiun TV swasta yang mengumbar aurat. Mengapa tokoh-tokoh agama, terutama pihak Islam mungkin MUI membiarkan tidak melarangnya? Mohon tanggapan tersebut. Subhanallah. Kalau saya lihat sebenarnya mereka mengharamkan, tapi fatwa MUI itu tidak mengikat. Fatwa mereka tidak mengikat. Dalam artian ya media punya media. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol media itu. Kita nih. Sebagaimana bank syariat kenapa muncul sekarang? Karena umat yang menuntut. Karena kita ngerti riba itu haram. Lalu kita menuntut nggak mau bank konvensional. Walaupun bank syariat kita mungkin masih belum juga sempurna. Masih dalam merangkak mereka ingin memperbaiki. Tapi kenapa dirubah syariat? Karena ada tuntutan dari masyarakat. Kalau moral kebanyakan orang itu rusak, media ini benar-benar biang, nggak bisa dipungkiri. Na'udzubillah ya. Saya kadang-kala melihat, biasanya nonton TV kita tuh kalau di airport sambil nunggu lihat tontonan-tontonan yang na'udzubillah. Saya sempat melihat ada seorang artis di acara itu meluk fulan. Anak tanya, ini istrinya tadi? Bukan, fannya. Ya Allah, anak ngomong. Dipeluk-peluk gitu, dilihat oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Oleh tontonan masyarakat umum. Apa yang kalau seperti ini bagus kalau gitu kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat ya memang ulama harus bergerak, karena kemungkaran itu tidak akan merajalela kecuali tatkala para ulama diam. Tatkala mereka sibuk dengan dunianya. Mereka tidak lagi berdakwah, tidak menyampaikan kepada umat ya. Siapa yang tidak atau siapa yang meragukan keharuman orang-orang yang joget-joget dangdut mungkin dengan auratnya? Siapa yang meragukan hal itu? Yang mengherankan dan kadangkala orang pulang haji atau orang punya hajat di Jawa, saya nggak ngomong di sini, itu nanggap dangdutan.
Iya. Dengan pakaiannya yang seperti itu mereka nanggep. Dan ketika saya lihat anak-anak kecil yang nonton, di barisan depan tuh anak-anak kecil. Saya lihat subhanallah, mana ustadznya, mana kiainya, mana alim ulamanya, kemana mereka semua. Terkadang mereka diam. Maka kalau kita lihat, ya kewajiban kita bersama untuk menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini. Kita perlu menciptakan kader-kader yang mengenal la ilaha illallah, yang mereka bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan nantinya. Tapi kadang-kadang orang berpikir, gimana Ustaz, kata dia, tuh guru ngaji dibayar 200.000 untuk memperbaiki akhlak anak kita. Artis dibayar 200 juta Ustaz untuk merusak akhlak dan moral anak-anak kita. Gimana bakal bisa yang seperti itu? Dan kita melihat itu realita yang gak bisa kita pungkiri ya. Bagaimana mereka dibayar mahal, sedangkan guru ngaji kita Masya Allah. Kadang-kala kita nih mau daftarin anak kita sekolah, ke sekolah agama, umpamanya ngaji TPA, bayarnya di sini berapa bayarnya? Masukin TPA aja 260.000. Kata, mahal banget kata dia. 60.000. Ketika dia masukkan anaknya ke SD favorit, bayarnya 1 juta. Tenang kata dia, favorit ini Ustaz, mahal memang. Kalau yang ini Quran dibilang nggak favorit sama dia. Subhanallah. Kadang-kala orang memanggil guru privat anaknya matematika 1,5 juta, dibayar tuh guru. Manggil guru ngaji kasih 100.000. Alhamdulillah barokah Ustaz, 100.000. Ente mau gimana? Subhanallah. Nggak, itulah kita kalau memang benar-benar memperbaiki bangsa kita ini, nggak hanya bicara pemimpin, nggak hanya bicara ulama, nggak hanya bicara yang di atas, bicara yang di bawah. Karena untuk pemimpin asalnya dari mana? Dari bawah. Ulama-ulama dari mana asalnya? Dari bawah. Maka sekali lagi kalau dikatakan mungkin ada ulama-ulama yang kurang perhatian, ya mungkin ada sebagian di antara mereka. Memang dulu jamaah pesantren-pesantren itu bengkel. Pesantren-pesantren itu dulu tempatnya anak-anak nakal. Jadi kalau anaknya nakal, apa kata bapaknya? Saya pondokkan. Akhirnya kumpul di pesantren anak-anak bandel semuanya. Pokoknya yang nakal dipondokkan. Ya, subhanallah. Kalau pinter kok jadi dokter kata dia. Kalau penurut jadi dokter. Kalau nakal jadi ulama. Seperti itu. Allahu akbar. Ini benar-benar harus diperbaiki, jemaah, ini harus diperbaiki ya. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang kajian-kajian Islam sudah rame ya, orang-orang udah mulai ngerti, dan media-media Islam juga alhamdulillah, media-media dakwah udah banyak. Tinggal sekarang kita nih, bagaimana kita memilih, bagaimana kita mengontrol keluarga kita. Disitulah kita dapat menegakkan insya Allah syariat Allah dari diri kita, dari rumah kita, masyarakat kita, insya Allah nanti akan berjalan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oh silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesempatan kami ingin menyampaikan satu hal berkaitan dengan aulia. Saat ini kan ulama kita mungkin tidak mengukur keberhasilan dakwah untuk di negeri yang mayoritas Islam ini. Kita masih dibimbing atau dipimpin oleh pemimpin laisa minna. Padahal Al-Quran kan penolakan, la yattakhid. Jadi ini kan penolakan kafirun a'udhu lil mu'minin. Ini saya hanya tadi sudah singgung pertama menyangkut masalah majelis ulama. Yang kedua mungkin dai kita semua ini memiliki peran untuk mengingatkan umat agar memilih aulia pemimpin ini yang betul mengayomi kita. Saat ini kita melihat ukuran standar DKI saja, syariat begitu banyak yang mulai dihilangkan, yang memimpinnya. Apa ini akan menyebar ke seluruh Indonesia? Terima kasih Pak Hakim. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka.
Tapi Islam gimana mereka? Hah? Islam yang nggak sholat, yang Islam yang minum-minuman, ya. Subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta, yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%, atau kita katakan janganlah terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang nggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60 lah. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu. Banyak-banyakan suara. Dan kebanyakan orang itu orang soleh apa nggak soleh? Nggak soleh. Kalau kita lihat subhanallah, realita yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana dai-dai itu memahamkan orang Islam dengan Islamnya. Ketika mereka faham dengan Islamnya, dia akan tahu pemimpin mana yang akan dia pilih. Insya Allah dia akan tahu sendiri. Kalau orang Islamnya udah sholat, dia akan cari pemimpin yang sholat paling tidak. Tapi kalau dia umpamanya pemain judi, umpamanya dia lihat, pemimpinnya ini akan melarang judi, anak nggak mau pilih lah. Karena pemimpinnya akan melarang judi, dia akan memilih yang sesuai dengan dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas perbuatan dosa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kezaliman ini, jangan bicara pemimpin yang di atas yang memang sudah banyak yang korupsi ya. Kita lihat seperti itu. Orang-orang itu ketika pemilu mereka dikasih uang 50.000, milih dia. Sampai di Jember itu dulu waktu pemilihan ya yang sebelumnya ada istilah tongkat. Tongkat itu bahasa Madura. Pilih nomor setong seket. Ente pilih nomor 1 dapat seket, dapat 50.000. Orang-orang itu nggak kenal sama fulan, dia nggak pernah tahu. Dikasih duit ya alhamdulillah. Orang anak milih yang mana nggak ngerti sama fulan. Jadi kebanyakan orang itu kalau kita lihat nggak ikut-ikut tentang masalah pemilu ini, nggak ngurusin mereka itu. Orang-orang awam. Jangan masalah pemilu, dia berpikir Ustaz, anak kok mikirin pemilu, makan aja susah Ustaz. Jadi sekarang bagaimana peran dai ini memahamkan Islam. Ketika orang Islamnya ngerti dengan Islam, oh Islam itu seperti ini, dia sholat, dia zakat, dia menjaga syariat Allah. Insya Allah pemimpinnya akan seperti itu. Seorang syekh di kelas pernah ditanya, "Syekh, kita punya pemimpin di Sudan pada waktu. Pemimpin itu zalim, melakukan kemaksiatan ya melegalkan hal-hal yang haram lah seperti itu." Akhirnya ditanya sama syekhnya, "Kalau pemimpinnya nutup hal-hal yang haram itu, bagaimana masyarakat?" Masyarakat akan demo gitu dia. Karena masyarakatnya suka sama yang haram itu. Jadi kata syekh, pemimpinnya ikut rakyat apa rakyatnya ikut pemimpinnya? Ya pemimpinnya ikut kemauan rakyat. Betul jemaah. Bagaimana kita? Pemimpin itu dari kita sebenarnya. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Anak-anak kita bagaimana dia mengenal la ilaha illallah. Antum lihat mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mungkin tulang punggung negeri kita masa depan. Antum melihat model di kota-kota yang penuh mahasiswa. Tahun 90-an ya, atau hampir 2000-an saya membaca berita 93% apa 97 perempuan-perempuan di fakultas-fakultas itu udah nggak perawat. Mereka hidup di kos-kosan, nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, nggak pernah tahu bapaknya kapan tuh anak keluar, kapan anak itu pulang, udah dibuang di sana tuh anak sama dia. Tuh yang bakal mimpin nantinya seperti itu. Mereka yang bakal duduk di sana. Kalau ternyata yang bakal memimpin memang seperti itu ketika mereka kuliah, bagaimana kelaknya pemimpin depan? Maka yang perlu dilakukan tadi peran ulama, peran dai, bagaimana memaham kepada umat tentang Islam yang benar, menjauhi dari pergaulan-pergaulan bebas. Tapi kita di sini perang jemaah. Artinya perang ini perang propaganda. Iblis tidak pernah absen. Iblis tidak pernah absen dalam peperangan ini. Dia dengan medianya, dia dengan dai-dainya. Kita lihat bagaimana munculnya Islam liberal umpamanya. Muncul Islam liberal. Kemana mereka masuknya? Ke kampus-kampus. Harapan kita umpamanya
universitas-universitas Islam, memunculkan ulama-ulama, ternyata mereka sudah, ya harapan kita sangat tipis sekali dengan mereka. Tapi saya mendukung bahwasanya bagaimana peran ulama, perang dai ya, dan berdakwah juga bukan hanya di kota, di kampung-kampung, di desa-desa yang orang desa itu mungkin nggak pernah nonton TV. Kadang-kala dakwah kita belum sampai ke tempat sana. Kebanyakan dai-dai itu ngantong di kota, di kota-kota besar. Karena kalau dakwah di kampung kadang-kala nggak ada fulusnya di sana. Kadang-kala memang dakwah di sana subhanallah jemaah. Makanya harapan kita yang punya rezeki, yang hidup di kota, ya berusaha untuk mengkoordinir bagaimana dai-dai yang di desa itu. Karena mereka alhamdulillah masih fresh ya. Mereka bisa diperbaiki insyaallah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tertulis. Ustaz, saya ada tetangga haji, cuman masih melakukan kesyirikan. Ketika saya memberi buku tentang bahaya syirik, dia mencela saya. Bagaimana cara kita menanggapi ini? Sedang sang haji kan mengerti atau banyak ilmunya, namun masih melakukan kesyirikan. Subhanallah jamaah. Banyak di antara kita yang berangkat haji itu bukan karena ilmu, tapi karena punya duit. Bahkan yang punya ilmu banyak yang belum haji. Betul. Kalau kita lihat kebanyakan yang haji, antum melihat ustadz apa orang kaya? Orang-orang fulus yang berangkat haji itu. Karena memang kewajiban itu untuk yang mampu. Yang jadi masalah mereka berangkat haji tanpa ilmu. Berangkat ke sana, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka nggak tahu. Kadang-kala hajinya apa katanya di sana. Nanti kalau ustadznya subhanallah, seperti ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik di mobil, talbiyah nih, mutawifnya semua satu bus talbiyah, mutawifnya tidur, semuanya tidur. Ya udah berhenti talbiyahnya, karena dia nggak tahu dengan apa itu ibadah haji. Maka kalau dikatakan tadi mungkin dia lebih ngerti. Ingat tugas seorang muslim itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia berdakwah kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran dengan cara yang santun, memberikan wasiat. Watawasau bis sabr. Orang yang mengajak kepada kebenaran harus sabar. Harus sabar. Maka nasihat saya kepada orang ini sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Berhasil di Mekah berdakwah. Diusir dari Mekah, keluar dari Mekah SAW. Tapi 13 tahun beliau berdakwah, mendakwain kepada pamannya, kepada keluarganya. Maka antum yang punya tetangga seperti ini terus berdakwah ya. Kemudian kesantunan kita, mudah-mudahan dengan mendoakan dia juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan langsung? Nggak ada, Anda bacakan yang tertulis ini ya. Anak saya meninggal di Denpasar dan dikubur di Denpasar. Sekarang kontrak makamnya sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Jasadnya ditumpuk jadi satu. Menurut Ustaz, apakah jasad anak harus dipindah ke Jawa apa dimakamkan saja? Ditumpuk. Makasih Ustaz. Barakallahu fikum ya. Kalau berbicara tentang kontrak makam, ternyata bukan cuma rumah yang kontrak. Saya dulu berpikir, saya pernah ngisi kajian, rumahku masih ngontrak. Ternyata ada sekarang kuburanku juga ngontrak. Tuh. Urusan ngontrak nggak ada masalah. Ngontrak itu sebenarnya ngontrak bukan kuburannya, ngontrak supaya tidak ditumpuk. Itu kan. Tapi tetap anak kita dimakamkan di situ, nggak dipindah sebenarnya. Bukan kalau habis kontraknya dibuang ke sampah ya, dikeluarin gitu kan. Enggak seperti itu. Itu tidak ada masalah karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kita melihat para sahabat ketika perang Uhud dimakamkan di satu makam itu banyak sahabat, tidak satu. Jadi satu makam isinya beberapa orang. Kemudian sampai hari ini di Baqi itu semuanya ditumpuk, kecuali makam-makam para sahabat ya. Kalau orang meninggal di sana, karena kuburannya nggak mungkin diperluas, Baqi itu sudah. Maka kalau ada jenazah itu umpamanya setelah berapa tahun, kadang-kala 2 tahun, tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah itu yang makan tulang.
Jadi tulang itu habis. Tapi ada tanah-tanah yang tulang itu tidak habis. Mereka biasanya menggali kembali, kemudian jasad kalau masih ada tulang-tulangnya dibungkus kain, dimasukkan ke dalam. Kemudian model makamnya di sana itu pakai lahat, bukan syak. Lahat itu ada lobang di arah kiblat ya, dilobangin terus dimasukin ke sana. Jadi kalau ini sudah habis, ditumpuk lagi nggak ada masalah. Tapi usahakan yang ditumpuk dengan anak kita adalah orang soleh. Kita bisa menjaminkan hal itu, insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, apa hendak dikatakan? Nggak perlu dipindah jasad anaknya, nggak perlu dipindah. Dan mungkin kita perlu memiliki kuburan yang banyak. Karena kita bisa bayangkan, satu orang punya rumah luasnya 1 hektar. Buat apa kau 1 hektar? Tidurnya di ranjang berapa kali berapa? 10 kali 10? Enggak lah. Ranjangnya kecil begitu. Kita berusaha untuk, dan kalau bisa beli kuburan di pinggir jalan besar. Di pinggir jalan besar. Biar ingat mati. Karena memang kalau di barat itu, ya ini udah terakhir ini. Sebagaimana kita kaji kemarin, bahwasanya tata kota di barat itu memang berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka materialisme. Jadi orang-orang tidak ingat bahwasanya dia akan mati. Penggusuran kuburan-kuburan di Jawa terjadi karena memang kadang-kala kiblat-kiblat kita ke barat ya. Jadi kuburan-kuburan di pinggir kota ya atau di dalam kota itu digusur, diganti mall-mall. Jangan sebenarnya. Disitulah orang bisa ingat mati. Disitulah moral bangsa ini bisa lebih baik. Orang-orang yang koruptor umpamanya, ketika mereka lewat depan kuburan, pakai mobil mewah lewat depan kuburan. Lu, anak mati nanti dikirim ke sini kata dia. Mobil anak-anak akan tinggal. Tapi sekarang kuburan di mana? Masuk gang-gang. Orang itu nggak pernah ngelihat kuburan. Lupa dengan kematian. Maka inilah terapi karakter kita, terapi moral kita, terapi ibadah kita dengan adanya kuburan di pinggiran-pinggiran kota. Maka boleh nggak kita beli tanah di kuburan, beli tanah pinggiran kota bikin kuburan jemaah? Ntar nggak dapat izin lagi kan? Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mati syahid tidak dihisab amalnya yang telah lalu? Bagaimana dengan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya? Bagaimana juga dengan orang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang jahat? Baik. Jadi memang asyahid, orang yang mati syahid itu dia cukup kilatan pedang itu menakutkan dia sudah. Sehingga ketika di hari kiamat hisab bagi dia itu cuma arat nantinya. Dia tetap akan ditampakkan amalan-amalannya. Terus bagaimana seorang ibu yang melahirkan anaknya atau seorang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang-orang jahat? Mungkin mereka akan mendapatkan hukum orang yang mati syahid. Tapi masalah hisab di sana, wallahu a'lam. Ana nggak tahu tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin itu yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Antum sudah dapat teh semuanya, jemaah? Hah? Gahwa, masya Allah. Kalau yang saya sampaikan itu benar dari Allah, kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas jawabannya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.